Perkenalkan, nama saya Eka Saputri, kelas 5B1 Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori perubahan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli berikut ini. Yang pertama yaitu teori Kurs-Lewin tahun 1951. Lewin mengemukakan bahwa perubahan dapat dibedakan menjadi 3 tahapan yang meliputi yang pertama unfreezing atau pencairan. Proses perubahan ini harus memiliki motivasi yang kuat untuk berubah dari keadaan semula dengan merubah terhadap keseimbangan yang ada. Masalah biasanya muncul akibat adanya ketidakseimbangan dalam sistem. Tugas perawat pada tahap ini adalah mengidentifikasi masalah dan memilih jalan keluar yang terbaik. Yang kedua yaitu tahap moving atau bergerak. Proses perubahan tahap ini dapat terjadi apabila seseorang telah memiliki informasi yang cukup serta sikap dan kemampuan untuk berubah. Pada tahap ini, perawat berusaha mengumpulkan informasi dan mencari dukungan dari orang-orang yang dapat membantu memecahkan masalah. Dan tahap terakhir yaitu refreshing atau pembekuan. Tahap ini di mana seseorang yang mengadakan perubahan telah mencapai tingkat atau tahapan yang baru dengan keseimbangan yang baru. Tugas perawat sebagai agen berubah berusaha mengatasi orang-orang yang masih menghambat perubahan. Teori yang kedua yaitu teori perubahan Tyagi. Tyagi pada tahun 2021 menganggap bahwa model Lewin tersebut tidak lengkap karena tidak menyangkut beberapa masalah penting. Proses perubahan tidak hanya menyangkut perilaku sumber daya manusia. Beberapa komponen sistem dalam proses perubahan dimulai dengan yang pertama adanya kekuasaan untuk melakukan perubahan, kedua mengenal dan mengidentifikasi masalah, ketiga proses penyeleksian masalah, keempat mengimplementasikan perubahan, dan yang kelima mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol hasilnya. Teori yang ketiga yaitu teori motivasi dari Beckhart dan Harris 1987. Teori motivasi merumuskan bahwa perubahan akan terjadi kalau terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, manfaat biaya. Manfaat yang diperoleh lebih besar akibat adanya perubahan. Yang kedua yaitu ketidakpuasan. Adanya ketidakpuasan yang kuat dari keadaan sekarang. Ketiga yaitu persepsi masa depan. Anggota organisasi melihat adanya harapan yang lebih baik di masa depan. Dan yang keempat yaitu cara praktis. Meyakini adanya cara yang praktis dilakukan untuk keluar dari situasi sekarang. Yang keempat yaitu model perubahan Kreitner dan Kinnicky. Pendekatan sistem Kreitner dan Kinnicky merupakan kerangka kerja perubahan organisasional yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, input. Input merupakan masukan dan sebagai pendorong bagi terjadinya proses perubahan suatu organisasional harus konsisten dengan visi dan misi. Di dalamnya terkandung unsur masukan internal dan eksternal yang keduanya memiliki kekuatan, kelemahan, dan tantangan. Yang kedua yaitu target element of change, mencerminkan elemen di dalam organisasi yang dilakukan oleh proses perubahan. Sasaran perubahan diarahkan pada pengaturan organisasi, penetapan tujuan, faktor sosial, metode, desain kerja, dan teknologi. Dan yang ketiga yaitu output, merupakan hasil akhir yang diinginkan dari suatu perubahan. Hasil perubahan dapat diukur pada beberapa tujuan baik pada tingkatan organisasional, tingkat kelompok, maupun tingkat individual. Teori yang kelima yaitu teori perubahan manajerial dari Beer 1990. Beer et al. Lewat studinya menentukan pentingnya melibatkan sedemikian banyak orang dalam perubahan. Menurut teori ini, untuk menghasilkan perubahan secara manajerial, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memobilisasi energi para stakeholder untuk mendukung perubahan. Yang kedua, mengembangkan visi serta strategi untuk mengelola dan menghasilkan daya saing yang positif. Yang ketiga, mengupayakan konsensus terhadap visi baru sehingga visi tersebut diterima sebagai kebenaran dan dikerjakan tanpa pertentangan. Yang keempat yaitu memperluas revitalisasi pada seluruh departemen dalam organisasi.
Kelima, mengkonsolidasi perubahan melalui kebijakan-kebijakan strategi yang diformulasikan, struktur, sistem, dan lain-lainnya. Yang keenam yaitu memantau atau monitor terus kegiatan, selalu memberi respon terhadap umpan balik dan masalah-masalah yang direncanakan akan muncul. Teori yang keenam yaitu teori-teori organisasional development dalam perubahan. Teori-teori pengembangan organisasi dalam perubahan organisasi merupakan teori yang menyentuh dua kategori yang berinteraksi, yaitu manusia dan teknologi. Manusia dalam elemennya yang melakukan proses organisasi seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Sedangkan teknologi elemen yang mempengaruhi struktur organisasi seperti desain pekerjaan, metode kerja, dan desain organisasi. Teori ini meyakinkan bahwa perlu adanya pendekatan teknostruktur dan manusia proses agar intervensi pada dua kategori ini menghasilkan pemenuhan kebutuhan manusia dalam menyelesaikan tugas.